Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dan sedang menantikan keputusan pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi ASN P3K sebagaimana tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sharekan untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, di mana honorer dengan masa kerja dan usia segini berpeluang diangkat P3K tanpa tes oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, ternyata begini ketentuannya. Ingat Bapak Ibu ya, jadi ini maksudnya adalah pengangkatan honor menjadi P3K tanpa tes, ya. Maka ketentuan terkait dengan hal tersebut, mari kita ikuti bersama. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat informasi terkini terkait dengan honorer. Diberitakan bahwa tenaga honorer dengan masa kerja dan usia tertentu diduga berpeluang diangkat menjadi P3K tanpa tes oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menpan RB. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkap bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer untuk amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Jadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer yaitu dengan pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau pengangkatan P3K. Rencana pengangkatan P3K sontak membawa angin segar bagi para tenaga honorer, khususnya mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Nah, Bapak Ibu, yang mengabdi selama bertahun-tahun, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa itu adalah honorer dengan status kategori 2 atau THK2. Para honorer THK2 sudah mengabdi sekian tahun, belasan bahkan puluhan tahun, tetapi sampai dari tahun 2025 tahun ini masih menunggu pengangkatannya sampai di tahun ini Bapak Ibu 2024 maksudnya ya, proses pendataannya, pengangkatannya. Nah, tentunya nantinya setelah final di tahun 2024 tahun ini, maka jelas akan beranjak pada pengesahan ya pada tahun 2025 ke depan. Tapi semoga saja sesuai dengan harapan bahwa sebelum Desember 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, semua honorer di tanah air Indonesia tuntas untuk diangkat menjadi ASN P3K. Menpan RB kemudian mengungkap terdapat kategori tenaga honorer yang berpeluang besar untuk diangkat menjadi P3K berdasarkan masa kerja dan usianya. Nah, berikut ini disajikan Bapak Ibu. Tenaga honorer yang berpeluang besar akan diangkat menjadi P3K oleh Menpan RB berdasarkan masa kerja dan usianya. Pertama, kategori tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Berikutnya, kategori tenaga honorer yang usianya telah mendekati 46 tahunnya. Yang pertama tadinya lebih dari 5 tahun, yang kedua usia mendekati 46 tahun. Kemudian
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun perlu diprioritaskan dalam pengangkatan P3K tanpa tes. Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga mengusulkan agar tenaga honorer yang bekerja di atas 5 tahun bisa diangkat menjadi P3K tanpa tes. Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Namun, pengangkatan P3K tetap harus melalui verifikasi dan validasi data di BKN secara ketat. Hal tersebut untuk memastikan kebenaran bahwa tenaga honorer benar-benar bekerja selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus. Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, juga mengungkap bahwa tenaga honorer tetap harus melewati tahap rekrutmen CSN 2024 yang akan segera dibuka oleh pemerintah. Meskipun nantinya pengangkatan P3K perlu melalui tahap tes dan menggunakan sistem nilai serta pemeringkatan, namun tenaga honorer dengan kriteria ini tetap diprioritaskan. Ingat Bapak Ibu ya, sekalipun tes ataupun dengan bagaimana cara, maka jenis honorer yang telah dikategorikan itu menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa diketahui tenaga honorer dengan usia mendekati 46 tahun diprioritaskan dalam pengangkatan P3K karena telah memasuki usia kritis atau mendekati masa pensiun. Ya, jadi itu poin terakhir ini Bapak Ibu ya. Sebagaimana diketahui, tenaga honorer dengan usia mendekati 46 tahun diprioritaskan dalam pengangkatan P3K karena telah memasuki usia kritis. Maksudnya Bapak Ibu, mendekati usia pensiun. Dan boleh dikatakan bahwa honorer dengan usia 46 tahun itu adalah honorer tua yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Semoga mereka jadi prioritas. Kasihan dengan mereka yang sudah berusia tinggi. Demikian informasi Bapak Ibu ya, mengenai tenaga honorer dengan masa kerja dan segini usia yang berpeluang diangkat P3K oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.